sekalipun kondisi kami dalam keadaan sakit, lemah, tidak berdaya, tapi Tuhan, Engkau Bapa Yahweh yang akan terus kami tinggikan. Kami mau terus memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami terus menantikan keajaiban-Mu. Kami mau terus menantikan setiap janji-janji-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa Yahweh yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Janji Yahweh digenapi dalamku, harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya, dan ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Ku nantikan janji Bapa Yahweh. Janji Bapa digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku, yang ku tahu. Seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya, dan ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya, dan ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa Yahweh Raja alam semesta. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh Bapa Yahweh yang sangat baik Tuhan. Engkau tahu apa yang kami perlukan, Engkau tahu apa yang kami rindukan Tuhan. Engkau Bapa yang mengetahui setiap isi hati kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapa Yahweh yang baik. Tuhan, kami bersyukur di hari Sabat kudus-Mu ini Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Sekalipun kami terbatas oleh ruang dan waktu, tapi Engkau tidak pernah terbatas Tuhan. Kasih-Mu terus melimpah bagi kami, sehingga kami boleh terus Tuhan beribadah kepadamu Tuhan. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, dan kami menyaksikan siaran Facebook atau apapun itu Tuhan, biarlah Tuhan terus nama-Mu dipermuliakan Tuhan dalam hidup kami, dalam hati kami, dalam bangsa kami, di bumi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa Yahweh yang baik, terima kasih Tuhan. Bapa, jikalau sebentar Tuhan, kami mendeklarasikan firman-Mu, Mai Roh Kudus Engkau yang terus mengurapi Tuhan.
hamba-hambamu juga Tuhan, para aliyahmu yang melantunkan, membacakan firman-Mu. Engkau Bapa yang Yahweh yang mengurapinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, Raja alam semesta, pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Besem Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin. Kita membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum pada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 17, demikianlah firman Tuhan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Saya persilahkan untuk para aliyah. Pembacaan Hal Mazmur 74 ayat 1 sampai 11 demikian firman Tuhan. Doa untuk pembebasan. Nyanyian pengajaran dari Asa, ya Elohim, mengapa engkau mencampakkan selama-lamanya? Akan kamu terhadap domba-domba. Ingatlah akan jemaatmu, engkau peroleh sejauh kala, engkau menebus kami seperti tongkat pusakamu di Gunung Sion ini, di tempat engkau bersemayam. Angkatlah langkahmu ke tempat sunyi terus-menerus. Musuh telah melakukan semua kejahatan di tempat kudusmu. Musuh-musuhmu mengaum di tengah-tengah jemaatmu.
Mereka mendirikan panji-panji sebagai tanda dia dikenal sebagai orang yang menayukan tapak tinggi terhadap pohon-pohon yang besar. Dan kini mereka merobohkan ukiran-ukiran dengan tapak dan palu. Mereka mengirim api ke ruang kudusmu. Mereka mencemar ke tabernakel, namamu ke tanah. Mereka berkata dalam hatinya, marilah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar semua tempat pertemuan Elohim di negeri. Kami tidak melihat tanda-tanda. Kami tidak ada lagi nabi. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengetahui berapa lama ya Elohim, berapa lama lagi musuh mencela. Apakah musuh akan menolak namamu selama-lamanya? Mengapa engkau menarik tanganmu? Bahkan tangan kananmu keluarkan dari dadamu, makanlah mereka. Amin. Pembacaan Torah diambil dari Keluaran 18 ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, iman di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Tuhan kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Bapa Yahweh telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Zipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Zipora yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Tuhan Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Tuhan, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Bapa Yahweh kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Bapa Yahweh menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Bapa Yahweh kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Bapa Yahweh yang telah menyelamatkan kamu dari tangan seorang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Bapa Yahweh lebih besar dari segala ilah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Tuhan. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Tuhan. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu. Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Tuhan. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku,
Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Tuhan akan menyertai engkau. Adapun engkau wakililah bangsa itu di hadapan Tuhan, dan engkau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Tuhan. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan, orang-orang yang dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Tuhan memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Amin. Bacaan Haftarah yang terambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Pada tahun kematian Raja Uzia, maka aku melihat Tuhan duduk di sebuah takhta tinggi yang menjulang, dan jubahnya memenuhi tempat suci. Di atasnya ada para seraf yang berdiri, pada ada 6 sayap untuk masing-masing, dan 2 sayap menutupi wajahnya. Dan dengan 2 sayap ia menutupi kakinya, dan dengan 2 sayap ia terbang. Dan yang ini berseru kepada yang itu dan berkata, Kudus, kudus, kuduslah Bapa Yahweh Sebaot, seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Dan berguncanglah alas ambang pintu, karena suara dari Dia yang memanggil, dan bait itu penuh dengan asap. Kemudian aku berkata, celaka bagiku, karena aku binasa. Karena aku binasa sebab aku seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah umat yang najis bibir. Oleh karena mataku telah melihat Raja Bapa Yahweh Sebaot. Kemudian terbanglah kepadaku satu dari para seraf itu, dan ada bara dalam tangannya yang diambil dengan sutik dari mezbah. Dan dia menyentuh kepala mulutku yang berkata, lihatlah, ini telah menyentuh bibirmu dan menyingkirkan kejahatanmu, dan dosamu telah ditebus. Dan aku mendengar suara Tuhan yang mengatakan, siapa yang akan aku utus, dan siapa yang akan pergi untuk kami? Dan aku berkata, inilah aku, utuslah aku. Dan dia berfirman, pergilah dan katakan kepada umat ini, dengarkanlah ketika mendengar, tapi biarlah kamu tidak mengerti, dan lihatlah ketika melihat, tetapi biarlah kamu tidak mengetahui. Buatlah gemuk hati orang-orang ini, dan buatlah berat telinganya, dan tutuplah matanya, supaya jangan dia melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, dan berbalik serta sembuh. Kemudian aku berkata, sampai kapan, ya Tuhan? Dan dia menjawab, sampai kota-kota sunyi sepi tanpa penghuni, bahkan rumah-rumah tanpa manusia, dan negeri menjadi sepi dan tidak didiami. Dan menghalau umat manusia jauh-jauh, dan besarlah keruntuhan di tengah-tengah negeri itu. Namun di dalamnya masih ada 10, dan dia akan kembali, dan dia akan tersedia untuk pembakaran, seperti pohon terbantin dan pohon ek yang seperti ditebang tunggul ada padanya, benih yang kudus adalah tunggulnya. Amin.
11, demikian bunyi firman Bapa. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesua mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka dan mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya imam sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesua pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesua banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesua mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu menjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Amin. Lekesip Davidan Shira, Kados, 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 Abi Yahweh, Sebab Yalgulas Kibodo. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, melalui para ahliamu, hamba-hambamu yang mengasihimu Tuhan, yang telah memasmurkan Torah-Mu, pengajaran-Mu yang sempurna. Kami diberkati melalui kebenaran yang dimasmurkan, yang dibacakan oleh hamba-Mu Tuhan. Berkatilah mereka secara pribadi, orang yang mengasihinya dan yang dikasihinya. Dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah Roh-Mu terus menuntun mereka kepada rancangan-Mu yang sempurna. Biarlah para serapi malaikat-Mu menyertai mereka. Izinkan mereka melihat mujizat-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami, kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya. Amin. Sahabat Salam, apa kabarnya semuanya yang ada di rumah maupun yang menyaksikan siaran di Facebook? Lambaikan tangannya. Haleluya. Sudah siap memuji Tuhan? Haleluya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, baik yang di rumah juga. Kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita mau menari, melompat untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Kita menaikkan pujian kita. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, tua dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya.
Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamat. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja, Raja atas dunia. Amin. Menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan percaya. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk, sekali lagi, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Ada sorak-sorai, ada kemenangan. Amin. Kita mau naikkan pujian kita selanjutnya. Dengarkanlah suara nafiri. Kita mau menari, kita mau melompat, kita mau tinggikan nama Bapa Yahweh. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk. Dengarlah suara nafiri, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panggilnya. Bersiap maju janganlah lengah, Yahweh Panglima kita. Kenakan semua senjata Yahweh dalam kuasa Rohku. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api-api kemuliaannya
semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yahweh panglima kita. Kenakan semua senjata Yahweh dalam kuasa roh api kemuliaan-Nya. Penuhi kami semua, bangkitkan gerejanya, api-api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa api kemuliaan-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitkan gerejanya, api-api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yahweh lah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, Bapa Yahweh lah Raja, segala raja. Amin. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan? Masih mau menari buat Tuhan? Amin. Kita menaikkan pujian kita. Selanjutnya meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kanan. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yahweh Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Tuhan, sumber kemenanganku. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, Kau sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kanan. Tahu janjimu, Engkau bersama. Amin. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yahweh Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Tuhan, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu
Dialah sumber kemenangan kita. Amin. Haleluya. Saya persilahkan duduk Bapak Ibu Saudara.